Love Karena yourself. if we can love ourselves and then we can give our love to our surroundings. Gimana caranya kita bisa kasih cinta kita ke orang kalau kita nggak cinta sama diri sendiri? That's why self love itu penting. Kita harus cari hal-hal yang relate dengan mimpi itu, kejar mimpinya. Akhirnya ikut modeling dan juga ikut hal-hal yang berbau public speaking. Me, Nyoman Ayu Natasha Amanda, 22 years old, Bachelor of Accounting, Bali. Om Swastiastu. Halo sahabat Baskara dimanapun berada. Kembali dalam Baskara Podcast bersama Badan Penyiaran Hindu Pusat, Pewarta Dharma Penyejuk Jiwa. Hari ini saya, Dewa Gede Brahmanca, akan memandu podcast pada hari ini. Sebelum dari itu, saya ingin menyampaikan topik pada hari ini, yaitu tentang emansipasi perempuan Hindu dalam berkarya. Di mana di sebelah saya sudah ada bintang tamu yang cantik jelita. Tentunya banyak sekali prestasi-prestasi yang sudah beliau raih. Nanti kita akan berkenan lebih dalam lagi. Perkenalkan, di sebelah saya ada Nyoman Ayu Natasha Amanda. Om Swastiastu. Om Swastiastu, selamat sore. Sore. Ini baiknya panggil, kalau orang Bali kan biasanya manggilnya Mbok ya. Mbok. Panggilnya enaknya apa? G aja ya. Mbok bagus, cuman G rasanya lebih pas ya Lebih Kak ya. Balinya Lebih ya. Bali, Lebih Bali. lebih muda gitu Betul. ya. Kita panggil G Amanda saja, G oke? Manda boleh. Oke. Gimana kabarnya? Kabar baik, kakak gimana Astungkara. kabarnya? Baik banget. Astungkara. Sudah memakai mahkota Iya. finalis Putri Indonesia 2025. Iya. Sebelum Astungkara. bertanya-tanya lebih nanti, saya ingin membacakan sedikit biografi dari G. Amanda ini. Ini banyak sekali ya prestasinya. Singkat saja, di mana beliau ini pernah menjadi first runner up Jegek Bali tahun 2022. Lalu Jegek Bali favorit, Best Catwalk juga ya. Dan finalis Bali Selection for Ship for Success Asian Japanese Youth Program. Regional, nasional, internasional. Nah, dari beberapa prestasi yang sudah G. Amanda ini raih, saya ingin bertanya sebelum mengeksplorasi lebih dalam, bagaimana G bisa berkutat atau mendalami bidang seperti tadi, modeling, kemudian sampai menjadi putri Indonesia sekarang. Singkat saja. Singkat saja, kenapa akhirnya bisa di modeling ya Kak Ya. ya? Karena dari awal, dari kecil emang aku udah ngerasa kalau bakatnya itu udah ada Kak. Oke. Bakatnya udah ada dan aku itu kecil tumbuh menjadi pribadi yang cukup pemalu sebenarnya. Cukup malu, jadi belum bisa ngobrol di depan publik gitu, belum bisa ngomong, terus juga takut berekspresi dan berekspresif gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu, terutama turning point-nya itu waktu setelah SMA Kak. Ya. Setelah SMA lebih punya keberanian, lebih mampu memutuskan gitu ya suatu keputusan, dan akhirnya di situ decide untuk sepertinya harus coba hal yang beda. Sepertinya harus keluar dari zona nyaman. Dan akhirnya cobalah terjun ke dunia modeling, dan ternyata setelah terjun banyak sekali hal positif dan value yang aku bisa dapat di sana. Contohnya confidence atau percaya diri. Kemudian contohnya juga bisa punya relasi yang sekarang relate dengan persiapan ke Putri Indonesia. Dan aku suka quotes yang bilang, if you have a dreams, you need to make it that dream more closer. Or closer to you. Artinya itu. Artinya, kalau kita punya mimpi, kita harus cari hal-hal yang relate dengan mimpi itu. Kejar mimpinya. Akhirnya ikut modeling dan juga ikut
hal-hal yang berbau public speaking. Contohnya tadi kalau kakak mention ada Jegek Bagus, aku belajar caranya komunikasi, caranya bisa ngomong di depan publik itu dari sana. Karena dari Jegek Bagus itu kita diajarkan untuk bisa public speaking dan banyak soft skill lainnya yang ini kebetulan yang nonton kan pemuda Hindu ya. Iya, betul banget. Dan juga pasti ada masyarakat Bali ya. Jadi aku sangat men-encourage dan merekomendasikan kalau teman-teman apalagi yang masih muda, baru lulus SMA atau masih kuliah sekarang untuk coba keluar dari zona nyaman dan ikut deh ajang-ajang kayak Putri Indonesia atau Jegek Bagus atau Duta Daerah, karena itu akan menambah banyak value ke dalam diri kita yang kita itu nggak dapat kalau di tempat atau di bangku sekolah atau kuliah aja. Betul. Gitu. Betul sekali Kak, karena ini generasi bunda juga harusnya bisa jadi pemantik ya. Apalagi dalam hal Putri Indonesia itu sangat awam sekali, sangat jarang sekali. Apalagi sekarang dalam berkomunikasi, semua profesi harus bisa berkomunikasi dengan baik. Jadi di situ juga diajarkan ya Kak ya, bagaimana public speaking. Nah ini kita akan lebih lanjut lagi bertanyanya. Tapi BTW nih biar nggak terlalu formal banget ya. By the way, sekarang tinggal di mana? Sekarang tinggal di mana? Sebetulnya karena dari orang tua juga ada keperluan kerja ya di luar Bali. Sekarang Astungkara bisa punya 2 tempat tinggal. Jadi kalau misalkan memang banyak kegiatan di Bali, bisa datang ke Bali. Kalau emang ada beberapa kegiatan yang dilakukan di Jakarta, bisa juga tinggal di Jakarta. Iya. Punya 2 tempat. Punya 2 tempat. Kalau kodok itu amfibi, kalau aku mirip-mirip kayak amfibi gitu ya. Iya. Karena punya 2 tempat, jadi pasti melelahkan juga ya. Apalagi untuk menjadi Putri Indonesia itu butuh banyak apa ya bahasanya sekarang, tekanan tentunya ya. Tapi aku lebih suka kalau kata tadi tekanan atau capek itu diganti jadi variatif dan juga jadi kombinasi ya. Karena sekarang aku bisa ngerasain bahwa kelebihan tinggal tidak hanya di Bali adalah di Bali itu bisa membawa value-value Hindu di Bali. Tapi ketika dari luar Bali juga bisa mengambil value, contoh, kalau orang Jakarta itu kan terkenal dengan rush, punya banyak plan atau banyak rencana. Jadi sekarang posisinya aku bisa juga punya nilai-nilai Hindu di mana kita harus mayama braya, harus gotong royong, harus tahu Trihita Karana, Trikaya Parisuda, tapi at the same time juga punya aura, punya value dari orang Jakarta yang sat-set, punya plan A, B, C dan juga atas kerjanya geraknya cepat gitu. Apalagi di Jakarta ini dengan kawasan lingkungan yang sangat heterogen ya Kak. Heterogen, jadi harus bisa beradaptasi tentunya. Nah, sekarang pertanyaannya, dari banyaknya mayoritas, kita tinggal di kawasan yang mayoritas. Dalam tanda kutip, kita di sini hidup di Jakarta yang banyak sekali masyarakat mayoritasnya. Bagaimana Kakak mengatasi hal tersebut? Mayoritas berarti ya cara pandang kita ya. Betul. Sebagai umat Hindu, tapi tidak hanya di Bali. Tidak hanya di Bali saja. Seperti itu. Menurut aku pribadi sih, dimanapun kita berada, kita tidak boleh melupakan cara-cara berpikir agama Hindu. Baik dimanapun itu ya Kak. Kalau kita di Bali kan kenal Desa Kalapatra. Jadi kita tetap memegang prinsip dan juga nilai-nilai dimanapun kita berada. Itu juga yang aku selalu bawa. Jadi walaupun aku ada di daerah apapun, di lingkungan apapun yang konotasinya gitu ya dengan mayoritas, aku rasa tidak ada masalah atau tidak ada problem gitu ketika menghadapi itu. Karena itu tadi sudah yakin dengan apa yang kita bawa sebagai saya perempuan Hindu gitu ya. Dan juga bisa untuk merepresentasikan orang Bali itu tersebut dengan baik. Karena kalau kita tinggal di luar Bali nih Kak, kita itu namanya misalnya Nyoman atau Wayan atau Made itu kan sangat Bali ya Kak. Jadi ketika orang tahu nama kita ada unsur Balinya, kita langsung diketahui gitu, oh ini orang Bali. Jadi ketika kita melakukan hal yang tidak baik itu juga akan ternotis dengan sangat mudah. Jadi kalau bisa harus hati-hati, tetap sadar, tetap tahu bahwa kita adalah orang Bali dan memegang unsur dan juga value itu sendiri. Jadi mau dibawa kemanapun, mau tinggal dimanapun, mau berhadapan dengan siapapun, itu it doesn't matter, gak ada masalah. Gitu. Inilah jadi suatu motivasi ya untuk generasi muda sekarang biar melek. Harus melek. Karena apa? Karena melihat peluang-peluang sebenarnya banyak ya. Kita walaupun sebagai orang Bali ya istilahnya, orang Hindu juga,
bisa mempunyai value yang tadi kakak sampaikan kan begitu. Betul. Value cuman kadang tidak bisa disalurkan dengan baik kan gitu. Oke kak, ini banyak yang ingin saya tanyakan ya pada hari ini tuh, apalagi perihal Putri Indonesia. Sekarang udah menjadi finalis. Putri Ngomong-ngomong mau Indonesia. spill detis sedikit nih kak. Ini mahkota sama selempangnya baru pertama kali dipakai di sini. Khusus untuk podcast hari ini. Saya dari tadi sejujur sebenarnya terkesima sekali ya, merasa terhormat bisa duduk di samping finalis Putri aku juga Indonesia. terhormat, makasih udah Tapi undang ya, mohon Kak. jangan berdiri. Jangan berdiri. Karena tinggi sekali gitu. soalnya. Aku pikir karena nanti tercrop di kamera enggak ya. Oh iya, jadi aman ya sahabat Baskara ya. Jadi duduk aja. Oke, kita lanjut lagi untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu kita ngelihat nih. Tadi kan sudah disampaikan ya, kenapa bisa sampai menjadi Putri Indonesia, kemudian suka dengan modeling begitu. Nah, Putri Indonesia ini kan terkenal dengan yang saya tahu ya, tentang advokasinya. Advokasi. Betul. Boleh nggak dijelaskan itu? Boleh banget. Dan senang banget kalau ditanya tentang advokasi. Jadi kalau teman-teman belum tahu, advokasi itu bisa juga disebut dengan kegiatan sosial. Oke. Iya, jadi memang kita finalis Putri Indonesia memang diharapkan untuk memiliki kegiatan sosial di bidangnya atau kesenangannya masing-masing. Nah, di sini saya mengambil topik gitu ya Kak. Aku ambil topiknya itu tentang sustainable fashion atau fashion yang berkelanjutan. Nah, kenapa? Pasti hadir ya pertanyaan kenapa? Iya, betul. Karena tadi aku itu lulus dari ekonomi background. Jadi ambilnya accounting. Lulusan accounting ya. Bisa hitung-hitung dan ekonomi sebagainya lah. Dan kemudian juga bekerja di dunia fashion. Nah, aku mulai berpikir gimana caranya bisa mengkombinasikan dua latar belakang ini. Dan aku rasa ketika kita memiliki kegiatan sosial, pilihlah yang paling relevan dan pilihlah yang bisa kita jalani dengan jangka waktu panjang. Ya, jadi aku pilih sustainable fashion di mana aku bekerja sama dengan UMKM di Bali Kak. Namanya Craftopia. Jadi Craftopia ini UMKM di Bali dan yang menariknya adalah karyawan yang bekerja di sana itu direkrut dari perempuan-perempuan yang sudah melewati masa di tahanan. Iya, jadi mereka itu diberikan soft skill untuk bisa menjahit, untuk bisa merajut, dan itu dikumpulkan dalam suatu UMKM dan memang ownernya namanya Ibu Hesti. Jadi Ibu Hesti mengelola bisnis ini di mana nanti keuntungannya kembali lagi untuk community, untuk komunitasnya. Jadi karena perempuan-perempuan ini mendapat stigma negatif, jadi sulit Kak untuk dapat kerja. Betul, apalagi patriarki sih sifatnya. Betul, sulit dapat kerja. Tapi Ibu Hesti ini dengan segala inovasinya menarik perempuan-perempuan ini untuk dikasih soft skill dan diberikan lapangan pekerjaan. Siapa tahu Ibu Hesti nonton nih. Iya, kalau Ibu Hesti, Om Swastiastu, gitu Kak. Jadi aku bekerja sama dengan UMKM di Bali namanya Craftopia yang sekarang aku berusaha untuk mengkomunikasikan visi dan misinya dan memperkenalkan produknya. Fun fact, aku nggak bawa produknya, harus aku bawa ya. Jadi aku bisa tunjukin. Di sini. Jadi contohnya itu dari botol plastik, nanti kita ada mesin ya. Kita ubah botol plastiknya itu hasilnya akan jadi kain, semacam kain. Botol plastik jadi kain. Unik ya. Kalau pengen tahu caranya nanti berarti kepoin Instagram. Iya. Instagramnya di sini ya. Nanti di insert ya tim kreatif. Tapi nggak di fallback. Di fallback Kak. Nah jadi itu akan jadi kain Kak. Nanti kainnya sama UMKM aku di Bali ini akan ditransformasikan menjadi contohnya tas, baju, terus ada tempat kotak tisu dan lain-lain. Nah jadi satu produk itu contohnya tas ya Kak. Tasnya bisa diproduksi dan nanti ada keterangannya. Satu tas ini mengurangi 10 botol plastik di muka bumi. Iya. Dan sayangnya audiensnya atau customernya itu lebih banyak foreigners atau orang dari luar. Justru bukan kita orang Indonesia. Bukan orang Indonesia. Bukan. Kenapa? Jatuh. Kenapa ya jatuh? Kita pasang dulu. Pasang lagi. Berarti ada pertanda bahwa UMKM-nya akan besar. Betul. Gitu. Ya kalau saya yang masangin grogi nanti. Silakan lanjut Kak. Jadinya agak sedih karena yang lebih tertarik pada produknya adalah orang dari luar negeri, karena orang dari luar negeri lebih tertarik dengan cerita di baliknya. Nah, di sini fungsinya aku untuk men-encourage teman-teman supaya lebih cinta produk lokal dan juga supaya lebih melihat produk itu tidak hanya dari keren atau enggaknya, tapi dari cerita di baliknya. Dan berguna atau tidaknya. Ya.
kita bisa sekarang mulai pelan-pelan change habit untuk membeli barang-barang yang fast fashion gitu ya, beli gitu. Tapi Dia sekarang mungkin tahu. lebih memikirkan apa nih cerita di balik ini produknya. Dia mungkin gitu. tuh anak-anak sekarang kan kalau sudah pakai apa namanya merek Louis Vuitton, Louis Vuitton itu udah apa bawaannya sekarang keren banget gitu. Karena produk lokal emang benar-benar jarang diketahui gitu. Padahal banyak yang lebih bagus. Tadi Kak tadi bilang. Jadi sahabat Baskara menjadi Putri Indonesia itu selain komunikatif, public speaking dilatih, tapi juga bisa ikut andil di kegiatan masyarakat sosial dan bisa menjadi value dan berkontribusi. Apalagi dari Bali loh. Dari Bali loh ini. Aku seneng banget dan rasanya indah gitu ya kalau denger Bali ya. Jadi aku sangat bangga. Ini udah minggu keberapa ya? Minggu kedua atau minggu ketiga jadi perwakilan Bali untuk kompetisi di Indonesia. Tepuk tangan. Doain ya Kak ya, semoga lancar ya. Kita pasti mendukung sekali. Apalagi habis selesai kompetisi diundang lagi nggak ya teman-teman? Harus dong, ada episode kedua ya harusnya ya. Episode kedua, ini aku catat ya. Oke. Ini kita lanjut lagi Kak. Oke, kita lanjut lagi di sini. Kita dari tadi kita udah ngomongin tentang skill, kemudian tadi apa yang sudah menjadi dampak, apalagi dalam generasi muda ya. Ada tidak Kak pesan yang Kakak sampaikan untuk generasi muda ini biar lebih melek lagi gitu? Biar lebih melek lagi. Enggak scroll aja ya. Sekarang kan udah ada pengaruh doom scrolling. Ya, doom scroll tahu-tahu udah subuh gitu ya. Nah, bener. Itu gimana sih Kak? Apakah Kakak juga mengontrol itu kan harusnya, tapi memang dituntut untuk berkonten. Nah, bagaimana memanage itu untuk generasi muda? Pesan untuk generasi muda ya, wah ini datang dari generasi muda juga ya pesannya. Sebenarnya kita masih sama-sama punya pengalaman yang belum banyak. Jadi aku kasih pesan juga bukan berarti pengalaman yang lebih banyak atau lebih hebat ya Kak. Cuman kalau bisa memberi opini gitu ya, memberi sharing dan memberi juga dorongan. Aku rasa yang paling penting untuk generasi muda sekarang, terutama Hindu ya, mau itu di Bali atau di luar Bali adalah jangan takut bermimpi ya Kak. Karena aku bisa bermimpi untuk menjadi Putri Indonesia mewakili Bali itu menurut aku pribadi sebenarnya mimpi yang besar dan menakutkan sebenarnya. Karena tadi aku kecil kan takut ngomong. Betul. Terus juga aku ngerasa emang gak punya banyak privilege gitu. Tapi aku punya mimpi untuk jadi Putri Indonesia yang mana aku tahu itu akan melewati banyak tangisan dan darah gitu Kak ya. Kalau bahasa agak dramatisnya gitu. Nah, datang dari Pulau Bali yang bukan pulau besar gitu ya, pulau kecil dengan gadis biasa gitu, gadis yang kecil tapi punya mimpi dan yakin sama mimpinya. Dan sekarang ada di sini itu mengajarkan aku bahwa ketika kita ada niat, ada dedikasi, percaya sama kemampuan diri dan juga berdoa ya. Kalau kita kan di Bali sangat kental dengan berdoa. Asungkara, Kak Swaha semua akan dilancarkan sih, akan diberikan jalannya. Dan kalau aku boleh cerita, teman-temanku di Bali itu, mereka itu sebenarnya potensi skillnya dan kemampuannya itu aku bisa acungin 4 jempol Kak, kalau aku punya 4 jempol. Tapi kadang mereka itu masih ada rasa bisa nggak ya, mampu nggak ya, percaya diri. Sedikit kurang percaya diri. Padahal dengan apa yang kita miliki, kita bisa menjadi sesuatu yang besar. Jadi kalau aku bisa memberi saran sedikit dan juga semangat sedikit, jangan takut mimpi, karena ketika kalian udah tahu skill kalian itu worth it, kalian bisa menjadi apapun yang kalian mau. Jadi jangan takut bermimpi. Itu notes ya, buat sahabat Dharma sahabat Baskara mohon maaf dimanapun berada, karena inilah yang menjadi perhatian penting. Harusnya kita harus berani bermimpi ya. Berani bermimpi. Karena itu vibrasi kan Kak. Betul. Vibrasi. Manifesting dari pikiran kemudian jadi tindakan kan gitu. Benar sekali. Jadi tadi udah banyak banget nih ya kita bertanya tentang pesan-pesan, pesan dan kesan. Saya masih penasaran nih, lebih banyak mengulik lagi deh ya. Lebih banyak mengulik lagi di sini tentang Putri Indonesia itu adalah hal yang menjadi quote and quote luar biasa sekali. Luar biasa sekali gitu. Dan di sini yang ingin saya tanyakan adalah perihal bagaimana Kakak bisa melewati tantangan itu. Karena kan pressure itu pasti ada. Boleh nggak diceritakan Kak?
dalam masuk itu, kemudian pressure-nya gimana, sampai jadi putri finalis Putri Indonesia 2025 gitu. Menarik ya, untuk melewati rintangan. Yang pertama aku rasa adalah harus ikhlas dulu ya Kak. Karena ketika kita punya mimpi yang besar, pasti tahu kan rintangannya juga nggak mudah. Nah, ketika menjalani dengan ikhlas, tanpa melihat hasil dari usaha kita itu apa, tapi fokus kepada prosesnya, dan ikhlas melalui proses itu, aku rasa akan diberikan jalan yang sama yang Widi dimudahkan. Jadi yang pertama ikhlas. Dan yang kedua, mama aku tuh sering bilang kalau lakuin dulu yang ada di depan mata. Mama. Hai Mah, tapi mamaku ada di sebelah Oh kamu. iya. Nah, aku tuh orangnya cukup visioner Kak. Jadi aku udah mikirin beberapa tahun ke depan gitu. Bagus. Kadang bagus, tapi kadang bikin kita terlalu overthinking dan too overwhelmed. Yes. Nah, jadi penting untuk juga menjalani tuh yang ada di depan mata dulu, pelan-pelan. Step by step. Kadang kita udah mikirin 10 tahun ke depan, tapi kita lupa yang ada di depan kita sekarang siapa. Kalau misalkan aku nggak fokus gitu ya dengan apa kegiatanku sekarang, tidak mindful, sekarang aku lagi podcast misalkan, itu kan juga kurang bagus ya Kak. Jadi lakukan dulu step yang paling kecil dan sadar kamu sekarang itu ada di mana. Jadi punya mimpinya juga ada taktik dan progresnya gitu. Ikhlas dan lakuin yang paling mudah atau yang paling kecil. Jadi rintangan bisa terlewati Kak. Bagus banget. Gitu. Itu bisa jadi catatan ya untuk sahabat Baskara dimanapun berada. Tadi selain kita ikhlas adalah step by step. Karena mungkin anak-anak muda sekarang mendengar tentang banyak sekali quotes kayak contohnya seperti di Instagram. Saya sempat mendengar suatu quotes, orang berencana aja sering gagal ya. Quotes karena saya lidah Indo soalnya. Jadi saya bacanya quotes. Tadi aku mikir apa itu quotes? Maaf, Gak saya apa-apa. grogi banget nih bersebelahan dengan Putri Indonesia ya. Bisa aja. Gitu. Orang yang berencana saja sering gagal, apalagi tidak, betul tidak? Ya gitu. Jadi lebih baik bermimpi dan itu menjadi vibrasi dan manifesting. Iya, berencana, bermimpi, ada doa, Tuhan mengizini, jadi. Tentunya dilakukan, jangan mimpi tiduran. Sama juga, mimpi juga harus itu. dilakuin karena ada dua pilihan. Mau tetap tidur atau bangun dari tidur itu dan mengejar mimpi, itu kan dua hal yang beda, ya. Lihat ya, dua hal yang berbeda. Mungkin ini ada yang lagi tiduran nontonnya langsung bangun ya. Iya, bangun ya. Iya, bangun ya. Itu harus dari sekarang kita melek ya, kita refleksi diri. Tentunya apalagi sekarang bentar lagi udah menyepi nih kan. Tahun-tahun baru. Nyepi di mana? Nyepi mungkin saya di sini sekarang. Aku nyepi di Bali. Mau ikut kakak nggak bisa. Aku. Mama nggak boleh ikut. Iya. Kalau di Bali udah pasti banyak. banyak. Tapi nyepi di mana aja kita bisa ngerasain vibes-nya kan, suasananya. Jadi nggak harus di Bali, dimanapun nyepi. Kalau emang jiwa kita udah Hindu pasti akan terasa aja nyepinya dimanapun. Karena harus tahu tujuan nyepi itu apa gitu. Jadi biar lebih tahu filosofi tentang acara-acara kehinduan kita harus lebih paham kan, apalagi anak muda kan tentunya. Nggak hanya ikut-ikutan saja gitu. Wah ini udah banyak banget ya yang ditanya. Sekarang mau nggak Kak kita main game nih Kak? Oh boleh. Ada game di sini? Ada game. Okay. Maaf saya catat di sini karena ini buat nggak terlalu formal aja teman-teman semua. Biar santai. Karena penonton kita Gen Z ya. Santai. Di sini ada pilihan. Ngomong-ngomong sebelum lanjut ke pertanyaan ini, aku boleh kasih pertanyaan? Boleh. Kan kita tadi ngomong Gen Z ya. Menurut kakak, apa sih pandangan kakak tentang Gen Z? Karena katanya Gen Z itu adalah generasi yang lembek. Setuju atau enggak dan kenapa? Ini banyak perspektif sih kayak. Ini jarang-jarang loh harus ditanya ya. Jarang-jarang harus ditanya. Emang Gen Z itu selalu dikategorikan sebagai generasi yang lembek kayak. Apalagi sekarang banyak sekali anak-anak muda yang memang rebahan begitu ya. Mungkin itu. Apalagi ini sudah menjadi motivasi kakaknya hadir di sini. Siapa tahu bisa jadi pemantik, saya juga bisa nih jadi Putri Indonesia. Apalagi kaum feminisme. Ya, sekarang banyak juga anak-anak muda yang selalu ikut nanti juga, apalagi yang perempuan ya, juga ikut laki. Mau kuliah tinggi-tinggi apapun ikut laki. Nanti profesi jadi apapun rumah tangga gitu. Nah, inilah kenapa itu banyak perspektif sih Kak.
Tapi dari hadirnya kakak di sini, siapa tahu yang lagi tiduran itu di situ bisa bangun lagi, bisa bangun untuk membangun mimpi-mimpinya. Jadi nggak benar ya kalau Gen Z itu generasi lembek, tapi justru adalah generasi yang melek teknologi. Iya. Ya. Karena kita ada teknologi. Digital, teknologi tiap hari kita megang. Gitu. Gen Z berarti can change the world juga ya. ya. Betul. Menarik. Jadi selain sosial juga berarti dalam kegiatan-kegiatan Putri Indonesia itu kakak banyak menggunakan digital media berarti? Pasti. Contohnya seperti apa itu, Kak? Contoh, aku punya platform Instagram. Sama sekarang lagi belajar TikTok. Walaupun sebenarnya aku bukan orang yang tadinya ya, aku bilang masih malu-malu ya. Tapi aku sadar kalau kita bisa menggait sosial media, kita bisa approach lebih banyak orang, lebih banyak level. Misalnya aku punya pesan, tapi aku nggak datang ke podcast ini, dan nggak ada YouTube atau nggak ada kamera di depan aku, jadi pesannya itu kurang bisa tersampaikan ke masyarakat lebih luas. Tapi dengan kita punya sosial media, kita manfaatkan sosial medianya, kita bisa men-reach orang itu lebih banyak. Dan kalau punya pesan bisa tersampaikan untuk orang yang lebih banyak. Lebih luas. Jadi sekarang apalagi dengan title yang baru, dengan perjalanan tanggung jawab dan kewajiban yang baru, butuh platform yang besar, kalau bisa datang ke sebanyak mungkin acara supaya pesannya tersampaikan. Dan aku bersyukur banget bisa kenal Putri Indonesia, karena Putri Indonesia itu adalah platform di mana kita visi dan misinya untuk memberdayakan perempuan khususnya. Jadi ketika kita punya pesan didukung dengan platform yang besar, semuanya bisa terjamah Kak, semua level gitu. Jadi menurut aku di era sekarang sebagai generasi muda penting sekali untuk punya pesan dan punya platform menggunakan apapun itu, salah satunya sosial media. Ya, yang tentunya konten-konten yang diberikan juga yang disampaikan itu positif kan Kak ya. Jangan jadi penikmat tapi memberikan informasi. Ya. Gitu. Nah, itu sih mungkin yang Kakak sampaikan tadi. Kok jadi manggil Kakak G ya. G yang tadi G sampaikan perihal kenapa Gen Z banyak yang dibilang lembek ya karena itu. Karena kita sebagai penikmat dari konten-konten yang sudah berjalan selama ini. Tapi aku percaya kok Gen Z itu kuat-kuat dan tadi kita bisa change the world. Betul. Ya, sekarang 2025 ini udah jadi Gen Beta loh Kak kalau. Gen Beta? Iya. Gen Z itu sampai 2024 kemarin. Sekarang udah Gen Beta bayangin. Udah banyak gen ya. Jadi ya maupun yang Gen Beta, Gen Z, semua generasi muda, siapapun ya, sahabat Baskara, siapapun, ini balik lagi kita bukan ingin menggurui ya, kakak bukan ingin menggurui, tapi sharing pengalaman yang sudah dilalui tadi, sudah banyak disampaikan perihal menjadi Putri Indonesia, kemudian yang awalnya malu-malu kan jadi pemantik. Bisa ngomong di depan seperti ini tuh butuh pengalaman ya Kak. Butuh pengalaman banget, belajar inget ya, belajar. Gitu. Iya. Tapi kalau menjalani apa yang kita suka nggak ada yang susah sih Kak. Ya, walaupun sebenarnya public speaking atau ngomong di depan umum dengan audiensnya kan nggak harus sesama kita ya Kak. Betul. Kadang aku juga ngobrol sama yang lebih tua atau yang lebih muda, itu kan approachingnya juga beda. Tapi ketika kita suka dengan apa yang kita lakukan, nggak ada kata sulit sih. Ya semua bisa sih. Sukai dulu apa yang dilakukan, apa yang dimau. Ngaruh tidak Kak? Ini pasti orang yang berperan penting dalam support kakak ini siapa? Tadi udah termention ya. Pasti kalau aku sih tetap ibu Kak. Karena gimana pun juga aku orang yang percaya kalau kita bisa menghormati dan membuat ibu kita senang dan bahagia, rezeki ngalir sih Kak. Kalau aku ya percaya kayak gitu. Iya, dan di keluarga aku itu memberikan contoh di mana ibu aku, nenek aku atau tante aku itu adalah perempuan yang kuat. Jadi itu juga yang mendukung aku bahwa kita perempuan juga bisa mengejar mimpi. Kalau tadi ada kakak bilang, aku sedih sih kalau masih ada perempuan yang ditahan mimpinya, nggak boleh sekolah tinggi-tinggi, tidak disupport, tidak boleh kerja yang sesuai passionnya, atau tidak boleh memilih. Karena aku astungkarnya berasal dari keluarga yang mendukung ketika perempuan itu punya mimpi. Gitu. Tapi juga ketika kalian yang nonton mungkin tidak didukung dengan keluarga atau tidak ada di lingkungan yang suportif, tetap bisa kok. Tetap bisa. Kalau punya mimpi, kalau punya determinasi dan niat, tetap bisa. Harus percaya, pasti ada jalan. Percaya, lakukan. Iya. Mantap sekali ya. Ini agak terlalu
deep banget agak deep pembicaranya. ya. Atau butuh tisu kakak? Jangan butuh tisu. Iya. Kita kayaknya Kalaupun yang harus nangis kan harusnya aku ya kak Iya, ya, bukan kakak kebalik. ya. Saya juga kaget tadi ditanya ya Iya, sebagai iya. host, tapi ini menjadi ya kita ngobrol di sini juga sebagai sharing juga Iya, ya, sharing-sharing satu sama lain. Karena setiap orang punya value. Setiap orang punya value dan setiap orang punya ceritanya masing-masing. Ya, betul sekali. Cuman tadi mereka tidak bisa ya buat menyalurkan dengan baik. Kak, sekarang kita mau main Oh game ya aja deh. tadi dia bilang mau main game, Dia mau cuman main game, kepotong ya. kepotong. Terlalu asik ngomongnya. Oke. Gimana? Nah, ini gamenya This or That. This or that, Yap. ini atau itu. Ini atau itu. Oke. Apa tuh? Minuman dulu ya. Boleh. Kopi atau teh, Kak? Kopi. Suka kopi. Suka. Suka begadang berarti. Lumayan lagi. Aku mau bilang enggak, tapi realitanya iya lagi. Karena ya tadi ya banyak kegiatan. Iya, bisa dibilang gitu. Tapi lebih ke kadang kakak suka ngerasa gak sih di malam hari tuh ide-ide muncul. Oke, betul. Ya kan? Betul banget. Kadang betul kita banget. soalnya aku tipikal yang pas malam-malam tuh kok banyak ide Banyak gitu. ide. Kok kalau ngerjain sesuatu fokus, kalau malam-malam jadi butuh kopi. Oke. Kebalik ya, saya jam 9 udah molor. Oh ya? Nggak kuat saya, Kak. Oh, masa? Nggak kuat begadang. Karena emang udah dari kecil. Oh gitu. Gitu. Tapi itu bagus karena kan lebih Sebenarnya. teratur ya. Aku sekarang coba belajar untuk tidur lebih cepat ya. Tapi ngaruh juga sih, Kak. Ngaruh dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Kalau tidur lebih cepet, mimpinya ditidur dong. Nggak juga. Berarti suka kopi nih ya. Suka kopi. Abis ini kita traktir kopi. Aku pegang ya janjinya. Oke. Oke. Selanjutnya. Next. Sekarang masalah panorama. Panorama. Oke. Alam. Mm-mm. Pantai atau gunung? Pantai. Suka pantai. Suka. Pantas kulitnya eksotis sekali. Iya, ini aku malah pengen ke Bali bentar lagi. Aku pengen berjemur. Berjemur. Supaya lebih tan skin dan menunjukkan kalau cantik itu nggak harus putih. Betul. Cantik nggak harus putih. Nggak harus ya. putih. Jadi jangan sampai memperputih diri, tapi yang diputihkan adalah maksudnya disucikan gitu ya. pemutihan dulu baru dimasukin ilmu. Maksudnya kalau di luar sana ada perempuan-perempuan yang juga kulitnya sawo matang itu cantik juga. Karena kan cantik itu nggak hanya tentang visual ya kan, tapi tentang dampak, tentang bagaimana dia memperlakukan orang-orang di sekitarnya, tentang cara dia berpikir dan bisa membangkitkan hal-hal di sekitarnya gitu. Bisa memotivasi teman-teman yang lagi down, bisa helping people. For me that's beauty. Yes. Saya sih memang sering melihat juga Putri Indonesia itu di YouTube atau di TV ya. Memang nggak semua putih. Nggak semua putih. Tapi saya Beragam. beragam gitu. Yang putih cantik, yang sawo matang juga cantik. Semua cantik. Penting punya value tentunya, punya kemampuan, punya skill. Dan yang paling penting tahu nggak apa kak? Apa? Karakter dan autentik. Karakter dan Iya. autentik. Jadi harus punya karakter supaya mudah diingat dan autentik artinya menjadi diri sendiri, jangan menjadi orang lain. Oke. Kalau misalnya kita ngefans dari tokoh-tokoh tertentu atau jadi referensi itu lebih ke apa jadinya? Lebih ke menjadi diri sendiri, tapi tokoh-tokoh yang kita fanskan itu cuman diambil positifnya aja. Oh gitu. Iya, karena kalau misalkan kita hidup selalu dan mencoba untuk menjadi orang lain, itu akan capek kan ngejalaninnya. Tapi kalau kita punya tokoh yang kita favoritin dan kita bisa ambil poin-poin positifnya, tapi tetap dikembalikan dengan diri kita, kan lebih cantik jadinya kan. Cantik. Versi diri kita tapi yang terbaik. Nah, gitu. Versi diri kita tapi yang terbaik. The best version of yourself. Oke. Ya. Nggak bisa bahasa Inggris. Oke, lanjut. Kita lanjut ke ini nih. Nah, apa? Meditasi atau olahraga? Meditasi atau olahraga? Aku anaknya gym banget sebenarnya. Nge-gym. Nge-gym. Pasti dong ya. Aku sebenarnya awal Januari berotot kak. Saya Cuman merasa- sekarang agak diturunin. Tapi perempuan proporsinya. kan walaupun nge-gym pun tidak Nggak akan akan berotot besar, ya. ya. Oh, Cuman oke. memang ada certain part of Oke. my body yang agak berotot. Cuman sekarang lagi mengurangi ya supaya nggak terlalu maskulin banget gitu. Tapi preferensi sih, kalau misalkan mau terlihat maskulin juga nggak apa-apa. Pilihannya meditasi. Meditasi, karena aku orang yang mindful. Aku suka kalau misalkan menjalani sesuatu dengan tenang. Jadi I choose to have meditation, ya. Tapi I also like olahraga.
Berarti balance. Balance. Oke. Tapi kalau disuruh pilih ya sekarang meditasi. Meditasi. Oke. Karena di dunia yang hiruk pikuk ini untuk punya ketenangan agak mahal ya. Termasuk saya di samping G ya. Iya. Oke. Tapi di samping kakak ketenangan. Sayangnya tidak. Oke, lanjut. Oke. Ini ada kata yang pertama terlintas di pikiran kakak. Hindu. Hindu. Wow. Dharma, Oke. Mayama Braya, Oke. dan spiritual. Inilah salah satu value. Saya nyuruh satu tapi jadi banyak. Oh, harus satu ya. Ada 3 soal yang kepikiran. Oke, ada 3. Itulah kenapa dibilang memang punya value banget ya. Aduh gitu. Boleh berapapun. Bali? Boleh berapapun. Bali. Ya. Bali. Jegek bagus. Karena Jegek jegek bagus tuh menurut aku Bali banget. Ciri khas banget Ciri ya? khas banget. Jegek bagus. Kalau Bali itu ayam betutu, rujak kuah pindang. Sorry banget ya, agak lapar ya kan ya. Banyak, kalau Bali banyak. Cuman yang paling aku selalu ingat adalah Bali itu sama dengan Dharma. Dharma. Kebaikan. Bali itu Dharma. Oke. Lihat lagi. Oke, lanjut. Tradisi. Tradisi Bali. Ya. Tradisi sama dengan Bali. Bali, iya. Tradisi aku rasa kata ya kak ya. Ya. Kalau kalimat boleh nggak? Boleh. Kok nawar ya? Iya. Tradisi adalah hal yang selalu harus dipegang dan diketahui anak muda. Karena sekarang banyak yang dengan masuknya budaya luar gitu kak ya, kita lebih punya kecenderungan untuk tertarik ke sana. Oh iya. Sebenarnya nggak apa-apa, tapi kalau kita tidak melupakan tradisi, kan itu yang penting ya kak. Itu tadi pentingnya jati diri. Jati Melihat diri. Boleh jadi referensi tapi jati diri jangan hilang. Jadi tradisi itu adalah hal yang harus dimiliki dan juga disadari sama generasi muda. Lanjut. Cinta. Cinta. Saya deg-degan loh ini. Ngomongin cinta. Cinta ya. Iya. Oke, kalimat nggak apa-apa kak ya. Nggak apa-apa. Kadang cinta tuh selalu berkaitan sama pasangan. Ya. Padahal cinta itu konteksnya kan banyak ya kak. Bisa ke orang tua, bisa ke teman, bisa juga ke pasangan. Tapi yang aku mau bilang di sini adalah cinta itu sesuatu yang harus kita miliki sebelum untuk orang lain, untuk diri kita dulu. Cintai diri sendiri. Iya, Love karena yourself. if we can love ourselves and then we can give our love to our surroundings. Gimana caranya kita bisa kasih cinta kita ke orang kalau kita nggak cinta sama diri sendiri? Yeah. That's why self love itu penting. If you can self love, you can change in the world. Wah, keren. Keren banget nih karena vibrasi ya. Kalau ada vibrasi. putra Indonesia, kakak jadi putra Indonesia. Boleh dong kak. Iya. Daftarin siapa tahu kan. Bolak-balik Iya, Jakarta bisa, balik. bisa. Oke. Oke, Permainan sudah selesai. udah selesai. Oke, karena kalau mau lanjut Panjang. nanti panjang. Sahabat Baskara pastinya akan menunggu ya nanti ya. Siapa tahu kita ada episode yang kedua. Episode kedua, Kita bertanya lebih banyak I'm lagi looking nantinya. forward for the next episode ya. Pasti. Ya. Teman-teman semua, tahapan-tahapan yang tadi saya tanyakan sekali lagi ini menjadi refleksi diri kita, generasi muda Hindu, siapapun, sahabat Baskara dimanapun berada. Terima kasih. Thank you so much. Bisa nggak sepil apa? Biasanya itu yang opening number ya? Oh, opening number. Gimana tuh biasanya? Wah. Tapi jangan berdiri, saya mohon jangan. Jangan berdiri, duduk Iya, aja. Duduk aja gitu. Tadi kalau aku bilang mahkota sama selempangnya baru pernah dipertunjukkan sekarang. Sini loh. Opening numbernya juga Iya. baru pernah ditunjukin sekarang. Wow, jadi Di podcast. first. Jadi ini first ya. Inggris banget. Oke, sorry. Harus membersihkan tenggorokan dulu. Oke, baik. Izin kak ya. Boleh. Karena ini di ruangan, jadi opening numbernya agak menyesuaikan aja ya. Jangan yang melantang banget ya. Benar. Tapi aku coba ya. Deket banget nih. Oke. Mi Nyoman Ayu Natasha Amanda, 22 years old, Bachelor of Accounting, Bali. Wow, tepuk tangan. Iya, itu opening numbernya akan kalian nanti tonton di SCTV. SCTV. Tanggal 2 Mei, Grand Final 2 Putri Mei, Indonesia SCTV. tahun 2022. Promosi, dukung Bali ya. Vote Bali ya. Pasti, kami pasti dukung Bali. Iya, terima kasih Kak. Semua kakak sudah hadir Thank you. pada hari ini. Semua sudah meluangkan waktunya. Terima kasih juga sudah Thank sharing. you so much. Ya, sekian sahabat Baskara dimanapun berada. Dadah dulu kak. Bye.
Thank you Sekian. for inviting me. Jangan lupa refleksi dirinya tadi. Saya Dewa Gede Brahmanca dan bintang tamu kita yang paling cantik. Dan saya Syamanda. Oke. Kita akhiri dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.